Saya Indra, saya salah satu pemilik Mulyasari, pewaris generasi ketiga untuk saat ini. Jadi pertama kali itu sebenarnya awalnya tuh nenek saya, Nyonya Ton tuh nenek saya, dia pertama kali tuh buat tuh sebenarnya manisan pala. Awalnya ada manisan tuh di kita tuh awalnya itu manisan pala dan belum ada mangga salak sebegituannya tuh, itu cuma pengembangan. Terus awalnya itu tahun, kalau saya sih kurang ingat tepatnya, cuman di tahun 50-an mulai produksi manisan pala seperti itu, dan pertamanya tuh tidak terkenal. Apa itu manisan itu pada orang pada nggak tahu. Ketika terkenal itu ketika pas ada istri Soekarno, Presiden Soekarno, yang saya juga kurang ingat yang keberapa, cuman dia belanja ke toko nenek saya, dan mulai dari situ orang pada tahu oh ya ada manisan gitu. Dan bagi mereka itu aneh karena biasanya tuh pala pahit, kok bisa manis. Makanya kenapa kita sampai sekarang pun lambangnya pun bunga pala itu sebenarnya. Untuk pengembangannya tuh sebenarnya kalau papa saya itu di tahun 1965. Kalau papa saya mulai mengembangkan ada manisan mangga, manisan salak, manisan kedong-dong segala macamnya. Belajarnya saya kayaknya dia iseng coba-coba aja. Ini ada buah pala, kira-kira mau dijadiin makanan tuh seperti apa. Karena sebenarnya kan manisan itu sebenarnya tuh dari Cina aja kan. Dari negara Cinanya aja ada manisan sebenarnya. Cuman ya mungkin prosesnya kurang lebih hampir sama kan. Cuman dulu nggak ada proses pengasinan kayak begitu. Mungkin karena beliau cuma bikin untuk keluarga, belum coba untuk dijual atau apa ya. Tahun berapanya saya kurang tahu ya, tapi ya itu 1950-an sih. Udah mulai coba menjual begitu. Dan lokasi alamatnya pertama kali di Hos Cokroaminoto nomor 205. Sebenarnya dulu ada 5. Cuman seiringnya waktu yang meneruskan hanya dua keluarga saja, yaitu saya, salah satunya saya, yang satu lagi adiknya papa saya yang di Jalan Bandung. Untuk total untuk cabang sekarang ya ada 3 sih. Ya, yang pertama kali di Hos Cokro, lalu yang kedua ini di sini Dr. Muardi, dan satu lagi di Jalan Raya Bandung. Lahir saya kurang tahu karena saya sendiri belum pernah ketemu. Cuman setahu saya dari orang tua saya, dari papa saya, beliau tuh anaknya Laksamana apa gitu. Saya juga kurang diceritain, cuman bilang anaknya Laksamana gitu. Terus sisanya beliau cuman ibu rumah tangga sih. Awalnya cuman kakek saya cuman jualan toko buah-buahan aja di Cianjur, di Hos Cokro itu. Putra beliau ada 5, salah satunya ayah saya. Nama ayah saya Rudiawan Rusli. Enggak sih, sebenarnya Tantu nama marga. Kayak di orang Batak si Hombing gitu. Kalau ini marganya kan, kalau zaman dulu tuh setahu saya mereka tuh menikah tuh harus semarga, kalau bisa semarga, tan ke tan seperti itu. Sebenarnya ke anak-anaknya, tapi saya kurang tahu ke generasi kedua ketiganya mereka meneruskan resepnya atau tidak, saya tidak tahu. Untuk sekarang generasi keduanya udah nggak ada. Betul, untuk sekarang generasi ketiga semua. Sebenarnya sih tidak ada acara khusus ya, cuman kebanyakan untuk sekarang mereka menyajikan untuk kalau datang tamu. Karena kan sekarang dari kemarin sih Pemda pun pernah bilang kok ini manisan Mulyasari udah jadi trademark. Kalau bisa jangan sampai buka cabang di luar Cianjur katanya.
segmen pasarnya. Iya, segmen pasarnya. Biasanya kan untuk sebelum tahun kalau jalan tol Cipularang itu kapan ya? Ada Cipularang tuh kapan ya? 2004 ya kalau nggak salah ya? Tempat ya. Sebelum 2004 itu segmen pasarnya tuh emang turis. Tapi kalau udah sekarang kayaknya bukan turis, banyak kan kayak kantoran punya tamu beli kasih oleh-oleh dari kita. Pasar kan mungkin lebih tepatnya kalau ada event. Mungkin pengenalan apa, kalau nggak diundang baru kita itu, karena kan emang manisan kita kan nggak tahan lama, cuman kuat di luar tuh hanya 7 hari. Kalau di dalam kulkas kan seminggu, cuman kuat 2 minggu. Tantangan kalau dari produksi mungkin tantangannya ya itu buah-buahannya, karena kan itu urusannya kan dengan alam ya. Kita juga nggak bisa kontrol alam. Ketika alam oke, hujannya bagus, panasnya bagus, petani pun kan kadang buahnya oke, baru harga juga kan murah atau apa. Ada keunikannya, yang membedakan adalah satu, kita tidak pakai pewarna, dan kedua kita pakai gula murni. Karena kebanyakan untuk toko-toko yang lain yang saya tahu mereka pakai pemanis buatan ya. Karena tempo hari juga saya pernah ditawarkan, tapi saya nggak mau karena kan ini warisan. Jadi saya tetap pakai cara orang tua saya dan nenek saya. Harapan kedepannya ya semoga dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti ini ya, toko pun semakin orang makin kenal. Oh iya, manisan Cianjur seperti apa. Khususnya kayak kalau dagang ya semoga lebih ramai segala macam. Lebih pengennya sih memberitahu, oh iya kalau Cianjur tuh bukan hanya beras, bukan hanya tauco, manisannya pun gitu emang oke gitu dari Cianjur gitu.